saya akan membicarakan tentang CPP ACP. Ya, CPP ACP ini kalian kemarin sudah dapatkan di topik sebelumnya, maka di topik ini saya hanya ingin review sedikit saja ya, hanya review sedikit saja. Yang perlu kita sama-sama ketahui bahwa kasein fosfor peptides atau CPP dan ACP ya, amorphous kalsium fosfat ini adalah salah satu material pasta kalsium fosfat yang digunakan untuk mencegah terjadinya karies, terutama sebagai terapi remineralisasi. Jadi indikasinya adalah pada lesi-lesi white spots. Ya, dia terapi remineralisasi untuk memboost atau memacu remineralisasi. Nah, ini ditemukan oleh Eric Reynolds, seorang profesor di Melbourne, University of Melbourne. Dan kemudian di sini Anda yang perlu kita ketahui lagi juga bahwa CPP ya, ini adalah pembawanya. Ya, dia responsible for the high bioavailability of calcium from milk and other dairy products. Jadi dia adalah pembawanya yang maksudnya pembawa itu dia fungsinya adalah untuk mengantarkan si ACP yang sebagai agen remineralisasinya. Jadi ACP-nya ini adalah agen utamanya yang nanti amorphous kalsium fosfat itu yang akan meremineralisasi gigi, sedangkan CPP-nya ini pembawanya karena dia adalah kalsium susu. Ya, CPP have the ability to bind and stabilize calcium and phosphate in solution as well as to bind to dental plaque and tooth enamel. Jadi sebagai pembawa dia ini menjaga si kalsium dan fosfat itu tetap dalam kondisi stabil di dalam pastanya. Dan dia juga punya kemampuan untuk melekat baik pada plak maupun pada jaringan keras gigi. Ya, jadi kompleks CPP dan ACP ini adalah mempunyai dua fungsi yang saling melengkapi. Ya, jadi CPP itu sebagai agen pembawanya, ACP ada di dalamnya. Dan ini CPP untuk nempel juga. Kemudian ACP-nya yang berfungsi untuk remineralisasi, agen remineralisasi. Nah, ini kenapa kalsium susu ya CPP yang dipakai karena ternyata beberapa penelitian menyatakan bahwa susu mempunyai efek antikariogenik. Ya, apa saja karakteristik antikariogenik dari susu? Dimana di sini ada percobaan bahwa susu itu dibandingkan dengan kalau ada gigi ya, yang sudah seorang melakukan sikat gigi for 30 seconds after refraining from toothbrushing for 3 days. Jadi orang nggak sikat gigi dalam waktu 3 hari. Ya. Kemudian dia berkumur dengan susu. Susu itu tidak mengakibatkan penurunan pH yang signifikan. Ya. Tapi kalau makan atau minum gula gitu itu akan sangat drop, sedangkan susu tidak. Artinya apa? Artinya susu tidak menyebabkan terjadinya suasana asam walaupun di dalam rongga mulut yang sudah tidak melakukan oral hygiene practice selama 3 hari. Ya. Kemudian milk greatly reduce the dissolution of enamel when extracted teeth were incubated for 24 hours in either acidified buffers or in saliva. Jadi bisa mencegah terjadinya mineralisasi pada email pada gigi yang direndam selama 24 jam baik pada larutan buffer maupun saliva. Ya. Kemudian calcium and phosphate in the milk were in large part responsible for the observed enamel protective effects. Ya, ini tadi dalam susu ternyata terdapat banyak komponen kalsium dan fosfat. Ya, yang ini bagus untuk efek protektif. Kemudian the casein products of milk were rapidly absorbed onto the enamel surface and provided resistance to acid. Ini lanjutannya ya. Jadi bahwa casein itu bisa melekat pada permukaan jaringan keras dan menginjek kalsium dan fosfat. The casein fractions in milk can modulate adherence of a strain
of the carriogenic microorganism Streptococcus mutans to hydroxyapatite. Jadi ini sama penjelasannya bagaimana CPP bisa atau yang berasal dari kasein susu itu tadi nempel juga ke plak. Micellar casein, a dietary component in milk, selectively modifies the microbial composition of dental plaque, reducing its carriogenic potential. Ternyata selain dia bisa melekat, kasein itu juga ada melakukan aksi memodifikasi beberapa karakteristik bakteri yang ada di dental plaque, yang kemudian itu ternyata bisa menurunkan juga kariogenitas dari bakteri tersebut. Ya, kemampuannya untuk menghasilkan asam diturunkan. Nah, ini ada beberapa sifat antikariogenik, tidak hanya dari susu, tapi ini dari keju, ya kita bisa lihat. Efeknya apa? Stimulation of salivary flow, atau menstimulasi aliran saliva. Kalau aliran salivanya bertambah, konsekuensinya tentunya buffering capacity-nya meningkat, kapasitas buffernya meningkat, kemudian juga meningkatkan aktivitas self cleansing atau fluid clearance. Kemudian neutralize plaque acids, remove source of fermentable carbohydrates. Karena saliva banyak, dia bisa menurunkan derajat keasaman dari plaque, ya, karena sisa makanan pun juga terbersihkan. Kemudian keju juga mempunyai sifat inhibition of plaque bacteria dan menghantarkan ada ion kalsium dan ion fosfat. Nah, ini adalah beberapa mekanismenya, ya, mekanisme dan konsekuensinya. Nah, apa saja produk yang bisa kita pakai pada CPP ACP, ya? Ini ada toothmousse, ya, bacanya toothmousse, ya, bukan mouse. Ada GC, ya, produknya GC lagi, ya, toothmousse. Kemudian ada MI Paste Plus, ya, di mana di sini lebih tidak hanya kalsium dan fosfat saja, tapi ada plusnya, ada fluoride-nya. Kemudian bisa dalam bentuk chewing gum, itu Recalden, dan ada yang bentuk tablet hisap. Jadi ini adalah bentuk-bentuk dari CPP ACP. Nah, ini produknya, ya, toothmousse, kemudian Recalden. Ya, ini kita ada penggunaannya secara detail, nanti bisa Anda pelajari di produknya pun. Ya. Nah, ini salah satu yang akan kita praktikumkan. Jadi kalau kita di luring, kita bisa langsung juga aplikasi bahan ini. Tapi pada kondisi pandemi, maka yang akan kita lakukan adalah nanti simulasi. Baik, itu tadi materi tentang CPP-ACP secara garis besar. Berikutnya saya akan menyampaikan tentang berkumur fluoride. Nah, berkumur fluoride ini tentunya menjadi kadang-kadang jangan disalahartikan menjadi sama dengan berkumur menggunakan obat kumur. Ya, fluoride malference ini, ya, ini fluoride malference itu beda dengan malferencing menggunakan gargle atau obat kumur over the counter seperti Listerine dan lain sebagainya. Itu beda, ya, karena kalau kita menggunakan obat kumur itu titik tangkapnya adalah untuk antibakteri. Ya, sedangkan berkumur fluoride ini kita tidak berkaitan dengan bakteri secara langsung, tapi yang kita ambil manfaatnya adalah remineralisasi, ya. FMR atau Fluoride Malference Program. Ini school based biasanya, ya, school based atau dilakukan di sekolah. Tadi di tabel tindakan pencegahan tadi kan ada community based specific protection dari primary, itu adalah school fluoride malference program. Memang ini banyak dilakukan programnya dari sekolah, ya. Has so far been the only community-oriented health measure that has contributed to caries prevention of the permanent teeth for children in Japan, where community water fluoridation is not available. Di Jepang tidak ada water fluoridation, tapi mereka punya beberapa pendekatan fluoridasi yang lain yang sangat efektif. Salah satunya adalah FMR ini. Di Jepang sendiri yang sudah menerapkan ini sebagai school based, ya, bahkan tidak dia mulai dari PAUD, dia mulai dari
playgroup TK sampai SD SMP, ya, itu sudah berhasil menurunkan DMFT, ya, atau indeks karies dari anak-anak usia 12 tahun itu. Kalau ini 2007 1,63, sekarang sudah hampir 0. Ya, ini salah satu contoh sukses yang dilakukan terkait dengan pencegahan. Nah, preschool age children have practiced daily using 7 ml 0.05% sodium fluoride atau NaF for 1 minute under the supervision of school teachers. Saya sampaikan tadi, dimulai starting from a very young age, which is preschool age children, which is 4 to 5 years old. Ya, jadi 4 sampai 5 tahun di PAUD atau di mereka Hoikueng atau playgroup dan TK, ya, kindergarten, itu mereka sudah melakukan praktek ini, fluoride mouth rinse program. Dengan 7 ml saja, ya, volumenya 7 ml, konsentrasinya 0,05% sodium fluoride atau NaF. Nah, selama berapa lama? Selama 1 menit. Setiap hari. Ya, setiap hari. Ya, karena mereka memang berada di preschool itu seharian penuh adik-adik. Jadi di Jepang mulai dari pagi sampai nanti sore, bapak dan ibunya bekerja, anak-anaknya dititipkan di PAUD dari pagi sampai sore, sehingga mereka sehari-hari memang hidupnya di situ, termasuk makan siang, tidur siang. Nah, sehingga mereka melakukan itu tiap hari. Kemudian kalau dia sudah naik ke SD atau SMP, maka tetap ada program itu, tapi tidak lagi setiap hari, melainkan seminggu sekali. Nah, seminggu sekali, volumenya lebih besar karena anak-anak sudah lebih besar, dan konsentrasinya juga lebih besar, yaitu 0,2%, 10 ml solusinya. Nah, bagaimana mereka bisa mulai dari usia yang begitu muda, ya? Nah, ini orang Jepang, di best practice-nya memang di Jepang, ya. 4 sampai 5 tahun itu karena kalau menurut WHO memang ini dimulai pada usia 6 tahun. Ya, karena apa? Karena ada kekhawatiran bahwa tertelan. Ya, kalau tertelan sebenarnya safe-safe saja tidak apa-apa, tapi kalau itu terakumulasi dikhawatirkan akan mengakibatkan hal-hal yang tidak diinginkan, ya, toksik mungkin. Nah, tapi orang Jepang dan penelitian yang mereka lakukan menunjukkan bahwa kalau usia 6 tahun sudah terlambat. Kenapa terlambat? Karena pada usia itu gigi permanen sudah tumbuh. Ya, pada usia 6 tahun. M1 bahkan bisa sudah tumbuh. Gigi incisivus centralis jelas sudah tumbuh. Nah, itu akan terlambat, efek protektifnya akan terlambat, sehingga mereka mempercepat itu di usia dan 4-5 tahun. Ini efektif. Ya, 4-5 tahun. Lah, masalah kekhawatiran tertelan, mereka melakukan pelatihan dulu. Ya, gimana cara melatihnya? Cara melatihnya adalah mereka selama 1 bulan di preschool tadi, di PAUD, sudah dilatih untuk berkumur. Dan kumur itu gelas diberi tanda. Jadi saat dia kumurnya dengan air yang aman untuk diminum, air biasa. Kemudian itu setelah dikumur dikembalikan lagi ke cupnya, kemudian diukur volumenya. Volumenya harus lebih daripada sebelumnya, ya. Karena apa? Karena itu sudah tercampur dengan saliva. Minimal sama, kalau sama pun mungkin sudah ada yang sedikit tertelan, tapi harus lebih. Nah, itu juga sudah ada pemberitahuan. Jadi ini mulai ini akan diadakan pelatihan berkumur selama 1 bulan. Nah, nanti setelah 1 bulan baru programnya dimulai dan mereka menginfokan itu kepada orang tuanya. Jadi ini sudah akan mulai program ini. Semuanya disetujui atas pengetahuan orang tua. Ya. Dan itu berhasil. Ya, jadi penelitian menunjukkan bahwa tidak terlambat kalau usia 4 dan sampai 5 tahun gigi permanen jelas belum erupsi. By the time the gigi permanen is erupting, itu sudah terproteksikan. Ya, nah ini per hari kalau preschool 7 ml 0,05%, NaF kalau yang di SD dan SMP itu 10 ml sebanyak 0,2%. Nah, bagaimana ini? Nah, ini kalau yang di preschool, ya, settingnya mereka di setiap preschool itu mereka punya kalau kita kemarin di dental team ada school dental nurse, ya. Nah, di sini kalau di di preschool mereka ada satu kayak guru UKS lah kalau kita, ya. Ya, dia tanggung jawab untuk melakukan
kumur fluoride ini setiap hari setelah makan siang. Jadi setelah makan siang mereka akan sikat gigi bersama. Setelah sikat gigi bersama kemudian mereka berkumur. Ya, ini sudah ada kemasan yang kemudian ini dituangkan ke dalam cup sesuai dengan volume yang dianjurkan tadi, kemudian dibagikan, dan mereka berkumur bersama-sama. Nah, di sini ada jam pasir. Jam pasir ini jangka waktunya adalah 1 menit. Dan kenapa mereka menyarankan menggunakan jam pasir? Karena dengan jam pasir ini untuk anak-anak itu akan lebih membuat mereka lebih fokus. Jadi mereka senang ngeliatin jam pasirnya itu. Ya mereka fokus sampai pasirnya habis ke bawah. Baru kemudian mereka keluarkan lagi kumurannya itu ke dalam cupnya. Nah, jadi itu dilakukan setiap hari. Ya. Nah, ini saya ada sedikit video karena hal ini sebenarnya pernah kita coba. Sebentar, saya lupa. Jadi apa namanya? Pernah saya lakukan ini di program berkumur fluoride untuk usia 5 sampai 6 tahun ya, dengan di suatu desa di daerah Turi. Nah ini kader ya, yang mendidik kader di sana, kader kesehatan gigi dan mulut. Kita ajari mereka bagaimana membuat larutan fluoride. Nah, kita ajari mereka sesuai dengan konsentrasi untuk anak-anak PAUD, karena kader-kader ini bertanggung jawab pada PAUD mereka di desanya masing-masing. Ini salah satu PAUD yang ada di salah satu dusun di sana. Nah, tadi kader-kader yang sudah kita ikutkan pelatihan, kemudian dia membuat larutan itu untuk kemudian diimplementasikan pada anak. Nah, kemudian mereka berkumur fluoride. Ya, tapi memang belum sepenuhnya ideal ya. Tapi tidak apa-apa, ini kita anggap sebagai satu ya. Ini di Turi Sleman. Ya. Nah, tapi memang program ini belum bisa kita lanjutkan ya, karena memang terbatas dengan pendanaan ya, jadi lagi-lagi itu memang sulit untuk mendapatkan grant atau pendanaan untuk program-program seperti ini. Ya, biasa harapannya adalah bahwa Anda dengan mempelajari tentang pencegahan, paling tidak besok kalau Anda menjadi seorang dokter gigi, Anda punya keinginan, paling tidak keinginan dulu untuk pencegahan itu sudah